kita melihat bahwa secara fatalitas, kemudian keamanan dari mudik tahun ini, alhamdulillah jauh lebih baik, dan kita harapkan sampai dengan selesainya nanti operasi, jumlah laka betul-betul bisa kita jaga, kita kelola agar tetap bisa bertahan untuk bisa lebih rendah dibandingkan tahun yang lalu. Kilometer 70 untuk memastikan perjalanan ataupun perkembangan dari penanganan arus mudik yang dilaksanakan oleh rekan-rekan khususnya yang ada di jalur tol. Jadi kalau kita lihat dalam kurun waktu dari H-10 sampai dengan H-4 ini memang terjadi beberapa dinamika terkait dengan proses rekayasa yang ada, mulai dari pengaturan terkait dengan kendaraan sumbu 3, kemudian dilanjutkan dengan pengalihan arus, kontraflow, sampai dengan one way. Dilaporkan tadi bahwa tadi malam sempat dilakukan 3 kali perubahan one way, yang awalnya dari kilometer 47 sampai dengan 70, kemudian karena kepadatan yang meningkat sehingga kemudian dilaksanakan one way yang kedua di kilometer 70 sampai dengan 188, dan menjelang pagi ya dilaksanakan one way sampai dengan kilometer 161, dan tadi pagi dilaksanakan flag off untuk menarik one way dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 kali Kangkung. Tadi kita mendapatkan laporan terkait dengan beberapa hal yang tentunya ini menjadi catatan kita. Untuk puncak arus mudik sampai pagi ini tadi masih belum didapatkan, sehingga kemungkinan prediksi puncak arus mudik akan terjadi nanti malam, dan khususnya pola dari masyarakat yang melaksanakan mudik akan mencapai puncaknya pada saat menjelang subuh atau pasca sahur. Oleh karena itu tentunya saya pesankan kepada rekan-rekan untuk tetap waspada, sehingga kemudian kita bisa melampaui puncak arus mudik dengan baik. Kemudian dari laporan yang ada, sudah ada kurang lebih 54,2% yang meninggalkan kota, meninggalkan Jakarta mengarah ke timur. Namun demikian tentunya seperti tadi yang saya sampaikan, puncak arus mudik belum terlewati, sehingga hari ini rekan-rekan saya minta untuk tetap bersiap-siap dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian hal lain terkait dengan jumlah laka, ini juga terjadi penurunan dibandingkan tahun 2024, di mana tahun 2024 terjadi 31 kejadian laka, tahun ini sampai dengan saat ini ada 26, akhirnya turun 16%. Kemudian untuk jumlah korban dari 54 menjadi 45, artinya turun 17%, dan yang meninggal dari tahun 2024 12 saat ini menjadi 3, artinya turun 75%. Dengan demikian kita melihat bahwa secara fatalitas, kemudian keamanan dari mudik tahun ini, alhamdulillah jauh lebih baik, dan kita harapkan sampai dengan
selesainya nanti operasi, jumlah laka betul-betul bisa kita jaga, kita kelola agar tetap bisa bertahan untuk bisa lebih rendah dibandingkan tahun yang lalu. Dan kemudian tadi juga dari hasil pendataan, kecepatan rata-rata dan kecepatan sampai masyarakat yang mudik, khususnya dari Jakarta sampai Jawa Tengah, itu di 5 jam 12 menit. Ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun kemarin karena untuk kecepatan rata-ratanya juga bisa meningkat 11,5 dari 70,74 km per jam menjadi 82,94% per jam. Jadi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pengelolaan rekayasa arus mudik ini dengan baik, dan tentunya juga menjadi PR kita selanjutnya untuk melaksanakan persiapan arus balik. Dan kali ini kita mencoba untuk melaksanakan perubahan cara bertindak, khususnya rekayasa. Kalau dulu kita tarik one way langsung dari 70 ke 414, tapi kali ini bertahap, dan kita lihat juga hasilnya ada perbaikan yang signifikan. Tentunya ini juga akan kita coba untuk pada saat nanti melaksanakan arus balik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kami akan mengecek ke Kalingkanggung untuk memastikan bagaimana penerimaan anggota terkait dengan arus mudik yang diterima di pintu pertama di Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.